Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah dunia mikroskopis dari enzim. Dan ya, kita bikin formatnya jadi video microlearning yang cepat, asyik, dan gampang banget dicerna. Jadi kita nggak akan capek-capek baca buku teks yang tebal itu ya. Kita bakal langsung nge-zoom in, ngeliat gimana sih sebenarnya enzim ini kerja di tingkat molekuler. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Kita tahu enzim itu sifatnya sangat amat spesifik. Mereka nggak bakal mau kerja sama sembarang molekul. Kalau bukan pasangannya, ya enzim nggak bakal bereaksi. Terus gimana cara mereka ngenalin dan ngikat molekul yang tepat di tengah sel tubuh kita yang super padat? Nah, buat ngejawab pertanyaan sentral ini, kita bakal membedah materi kali ini melalui dua model teori utama yang ngejelasin cara kerja enzim. Kita bakal ngebahas teori lock and key alias kunci dan gembok dan juga teori induced fit atau ketepatan induksi. Oke, mari kita selami hal ini lebih dalam. Biarpun struktur molekul enzim ini kelihatannya rumit banget, sebenarnya ada satu area spesial. Anggap aja kayak semacam kantung atau celah khusus yang kita sebut sisi aktif. Sisi aktif ini benar-benar tempat yang krusial banget, karena disinilah molekul target alias substrat bakal nempel. Sisi aktif ini tuh selektif abis terhadap struktur dan bentuk kimia substratnya. Bayangin aja sisi aktif ini kayak sebuah area cetakan khusus. Jadi waktu molekul substrat yang bentuknya udah pas ini mendekat dan numbuk si enzim, dia bakal masuk ke sisi aktif dan klik, nempel deh, ngebentuk apa yang kita sebut sebagai kompleks enzim substrat. Nah, buat ngejelasin gimana substrat ini bisa pas banget sama sisi aktifnya, kita mulai dari pemahaman klasik dulu ya, yaitu model lock and key. Sesuai namanya, teori ini pakai analogi yang pastinya udah akrab banget buat kita, kunci dan gembok. Model ini menekankan kalau sisi aktif enzim itu kaku banget dan nggak bisa berubah bentuk. Ibarat gembok yang emang udah punya bentuk lubang yang sempurna dan spesifik dari awalnya. Terus substratnya itu kuncinya. Cuma kunci dengan bentuk yang benar-benar pas yang bisa masuk ke lubang gembok itu. Kalau bentuk kuncinya beda sedikit aja, ya nggak bakal cocok. Gemboknya nggak kebuka dan reaksi kimianya nggak bakal terjadi. Ini tuh penjelasan klasik yang simple banget buat nunjukin seberapa spesifiknya kerja sebuah enzim. Sekarang, hal yang benar-benar menarik tentang konsep ini adalah pandangan modern yang saat ini lebih luas diterima oleh para ilmuwan, ternyata ngasih kita perspektif yang beda. Ini disebut teori induced fit atau ketepatan induksi. Kalau model sebelumnya itu kaku, nah model yang ini ngungkapin kalau sisi aktif enzim itu sebenarnya jauh lebih fleksibel dan dinamis. Dia nggak kaku kayak besi gembok. Waktu substrat mulai masuk ke sisi aktif, interaksi di antara mereka bikin si enzim ini berubah bentuk. Dia secara aktif menyesuaikan diri, kayak membungkus substratnya supaya benar-benar rapat dan tepat. Jadi, analogi yang paling pas di sini tuh bukan lagi kunci dan gembok, tapi lebih kayak tanah liat yang secara aktif ditekan dan dibentuk ngikutin objek di dalamnya. Penyesuaian dinamis inilah yang bikin ikatannya jadi lebih optimal untuk memulai reaksi. Biar lebih gampang kebayang, mari kita bandingkan langsung kedua teori yang baru aja kita bahas. Di satu sisi, model lock and key ngewakilin pandangan yang rigid, sisi aktif yang kaku, dan kecocokannya udah harus sempurna dari awal persis kayak gembok dan kunci. Sangat sederhana dan gampang dipahami. Tapi di sisi lain, model induced fit nunjukin realitas molekuler yang lebih mutakhir. Ternyata enzim itu fleksibel loh, bisa menyesuaikan diri sama substratnya layaknya tanah liat tadi. Dan model dinamis inilah yang lebih sejalan sama hasil penelitian modern. Intinya, walaupun dua-duanya sama-sama ngejelasin betapa spesifiknya interaksi enzim dan substrat, pemahaman tentang fleksibilitas sisi aktif inilah yang jadi pembeda utamanya. Jadi, poin krusialnya bermuara ke tahapan akhir dari mekanismenya. Setelah substrat sukses berikatan di sisi aktif, mau itu lewat kecocokan langsung atau penyesuaian fleksibel tadi, langkah pertama, reaksi kimia pun berlangsung di dalam kompleks enzim substrat itu. Energi aktivasi berhasil diturunkan, dan substratnya dengan cepat dikonversi. Terus langkah kedua, setelah reaksinya beres, produk baru yang udah jadi bakal dilepas dari sisi aktif enzim. Nah, ini dia langkah ketiganya. Bagian yang paling menakjubkan menurut saya.
enzimnya bakal beregenerasi dan balik lagi ke bentuk aslinya. Dia nggak rusak dan bisa dipakai berulang kali. Enzim ini langsung siap tempur lagi buat ngikat substrat baru dan ngulang semua proses tadi dari awal. Tapi, meskipun luar biasa efisien, sistem ini ternyata rentan sama lingkungan sekitarnya. Apa yang menurut kalian bakal terjadi pada siklus presisi ini kalau suhu tubuh kalian tiba-tiba jadi sangat panas? Apakah sisi aktifnya bakal tetap sama? Atau malah strukturnya hancur dan terdenaturasi? Coba deh kalian pikirin. Simpan pertanyaan ini buat petualangan metabolisme kalian berikutnya. Terima kasih banyak udah ikut bedah materi hari ini, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.